kerajaan Islam di Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Berdasarkan catatan Tome Pires dalam Suma Oriental, 1512 hingga 1515, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biar dan Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, dan Barus. Menurut Tome Pires, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada pula yang sedang mengalami perkembangan, dan ada pula yang sedang mengalami keruntuhannya. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275, atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nanggro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh, wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra bernama Marasilu. Setelah menganut agama Islam kemudian berganti nama dengan Malik As-Saleh. Berikut ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Nama sultan yang disebut terdapat dalam sumber sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Nama-nama itu, kecuali nama Sultan Malikus Saleh juga terdapat dalam mata uang emas yang disebut dengan dirham. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina. Seperti yang disebutkan dalam sumber sejarah dinasti Yuan, pada 1282 duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Kuilan yang meminta agar Raja Sumatera mengirimkan dutanya ke Cina. Pada tahun itu pula disebutkan bahwa Kerajaan Sumatera mengirimkan dutanya yang bernama Sulaiman dan Syamsuddin. Menurut Tome Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia, Iran, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Di samping komoditas itu sebagai penghasil pendapatan Kesultanan Samudra Pasai, juga diperoleh pendapat dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan, bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan ceitis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, Syria, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i.
Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Kesultanan Samudera Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudera Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri Sultan dari Pasai dan Malaka sehingga pada awal abad 15 atau sekitar 1414 Masehi tumbuhlah Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan para Meswara. Dalam Hikayat Patani terdapat cerita tentang pengislaman Raja Patani yang bernama Payatu Nakpa dilakukan oleh seorang dari Pasai yang bernama Syekh Sa'idi karena berhasil menyembuhkan Raja Patani. Setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Syahzil Alafi Al-Alam dan juga ketiga orang putra dan putrinya yaitu Sultan Mudaffar Shah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar Shah juga datang lagi seorang ulama dari Pasai yang bernama Syekh Safiuddin yang atas perintah raja, ia mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani. Demikian pula jenis nisan kubur yang disebut Batu Aceh menjadi nisan kubur raja-raja di Patani, Malaka, dan Malaysia. Pada umumnya nisan kubur tersebut berbentuk menyerupai nisan kubur Sultan Malik As-Saleh dan nisan-nisan kubur dari sebelum abad ke-17. Dilihat dari kesamaan jenis batu serta cara penulisan dan huruf-huruf bahkan dengan cara pengisian ayat-ayat Al-Quran dan nuansa kesufiannya, jelas Samudera Pasai mempunyai peranan penting dalam persebaran Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara dan demikian pula di bidang perekonomian dan perdagangan. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka pada 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudera Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah lebih berhasil menguasai Samudera Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Kedir, dan lainnya lambat laun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan dan keagamaan. B. Kesultanan Aceh Darussalam. Pada 1520 Aceh berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudera Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mughayat Shah menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simao de Souza Galvao di Bandar Aceh. Pada 1529 Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi batal karena Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada 1530 dan dimakamkan di Kandang 12, Banda Aceh. Di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, 1538 hingga 1571. Usaha-usahanya adalah mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Abyssinia, Ethiopia, dan Mesir. Pada 1563 ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. 2 tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi, dan dengan kekuatan tentaranya Sultan Alauddin Riayat Shah Ed-Kahar menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan, seperti Batak, Aru, dan Barus. Untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus, 2 orang putra Sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resminya Sultan Gari dan Sultan Mughal, dan di daerah-daerah pengaruh Kesultanan Aceh ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang, dan kemudian renengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan. Meskipun keruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara baru terjadi sekitar tahun 1641 oleh VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, Belanda. Perluasan kekuasaan politik VOC sampai Belanda pada dekade abad ke-20 tetap menjadi ancaman bagi Kesultanan Aceh. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Riau.
Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tome Pires, 1512 hingga 1515, antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan ke-14 dalam kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari Majapahit, maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah itu mungkin akibat perkembangan kerajaan Islam Samudera Pasai dan Malaka. Jika kita dasarkan berita Tome Pires, maka ketiga kerajaan Kampar, Indragiri dan Siak senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, wafat 1477. Bahkan pada masa pemerintahan putranya, Sultan Alauddin Ri Ayat Shah, wafat 1488, banyak pulau di Selat Malaka, orang laut, termasuk Lingga Riau, masuk kekuasaan kerajaan Malaka. Siak menghasilkan padi, madu, lilin, rotan, bahan-bahan apotek, dan banyak emas. Kampar menghasilkan barang dagangan seperti emas, lilin, madu, biji-bijian, dan kayu gaharu. Indragiri menghasilkan barang-barang perdagangan, seperti Kampar, tetapi emas dibeli dari pedalaman Minangkabau. Siak menjadi daerah kekuasaan Malaka sejak penaklukan oleh Sultan Mansur Shah di mana ditempatkan raja-raja sebagai wakil kemaharajaan Melayu. Ketika Sultan Mahmud Syah'i berada di Bintan, Raja Abdullah yang bergelar Sultan Hoja Ahmad Shah diangkat di Siak. Pada 1596 yang menjadi Raja Siak ialah Raja Hasan Putra Ali Jala Abdul Jalil, sementara saudaranya yang bernama Raja Husain ditempatkan di Kelantan. Kemudian di Kampar ditempatkan Raja Muhammad. Sejak VOC Belanda menguasai Malaka pada 1641 sampai abad ke-18 praktis ketiga kerajaan, yaitu Siak, Kampar, dan Indragiri berada di bawah pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC. Perjanjian pada 14 Januari 1676 berisi bahwa hasil timah harus dijual hanya kepada VOC. Demikian pula dengan ditemukan tambang emas dari Petapahan, Kerajaan Siak, juga terikat oleh ikatan perjanjian monopoli perdagangan sehingga Raja Kecil pada 1723 mendirikan kerajaan baru di Buantan dekat Sabak Au di Sungai Jantan Siak yang kemudian disebut juga Kerajaan Siak. Raja Kecil kemudian sebagai Sultan memakai gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, 1723 hingga 1748, dan selama pemerintahannya ia meluaskan daerah kekuasaannya sambil melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan politik VOC, bahkan sering muncul armadanya di Selat Malaka. Pada 1750, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memindahkan ibu kota kerajaan dari Buantan ke Mempura yang terletak di tepi Sungai Memra Besar. Sungai Jantan diubah namanya menjadi Sungai Siak dan kerajaannya disebut Kerajaan Siak Sri Indrapura. Karena VOC, yang kantor dagangnya ada di Pulau Guntung di mulut Sungai Siak, sering mengganggu lalu lintas kapal-kapal Kerajaan Siak Sri Indrapura, maka Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan pasukannya pada 1760 menyerang benteng VOC. Kerajaan Siak di bawah pemerintahan Sultan Saidi Ali, 1784 hingga 1811, banyak berjasa bagi rakyatnya. Ia berhasil memakmurkan kerajaan dan ia dikenal sebagai seorang sultan yang jujur. Daerah-daerah yang pada masa Raja Kecil melepaskan diri dari kerajaan Siak dan berhasil ia kuasai kembali. Sultan Saidi Ali memundurkan diri sebagai Sultan Siak pada 1811 dan kemudian pemerintahannya diganti oleh putranya, Tengku Ibrahim. Di bawah pemerintahan Tengku Ibrahim inilah kerajaan Siak mengalami kemunduran sehingga banyak orang yang pindah ke Bintan, Lingga Tamblan, Terenggano, dan Pontianak. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian dengan VOC pada 1822 di Bukit Batu yang isinya menekankan kerajaan Siak tidak boleh mengadakan ikatan-ikatan atau perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain kecuali dengan Belanda. Dengan demikian, kerajaan Siak Sri Indrapura semakin sempit geraknya dan semakin banyak dipengaruhi politik penjajahan Hindia Belanda. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kerajaan Kampar sejak abad ke-15 berada di bawah kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdullah di Kampar tidak mau menghadap Sultan Mahmud Shah ke-1 di Bintan selaku pemegang kekuasaan kemaharajaan Melayu. Akibatnya Sultan Mahmud Shah ke-1 mengirimkan pasukannya ke Kampar. Sultan Abdullah minta bantuan Portugis dan berhasil mempertahankan Kampar. Ketika Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis,
maka Kampar ada di bawah pembesar-pembesar kerajaan, di antaranya Mangkubumi Tun Perkasa yang mengirimkan utusan ke Kemaharajaan Melayu di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Shah ke-1 yang memohon agar di Kampar ditempatkan raja. Hasil permohonan tersebut dikirimkan seorang pembesar dari Kemaharajaan Melayu ialah Raja Abdurrahman bergelar Maharaja Dinda dan berkedudukan di Pekantua. Hubungan antara Kerajaan Kampar di bawah pemerintahan Maharaja Lela Utama dengan Siak dan Kuantan diikat dengan hubungan perdagangan. Tetapi masa pemerintahan penggantinya Maharaja Dinda kedua, memindahkan ibu kota Kerajaan Kampar pada 1725 ke Pelalawan yang kemudian mengganti Kerajaan Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan. Kemudian kerajaan tersebut tunduk kepada Kerajaan Siak, dan pada 4 Februari 1879 dengan terjadinya perjanjian pengakuannya Kampar berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Indragiri sebelum 1641 yang berada di bawah Kemaharajaan Melayu berhubungan erat dengan Portugis. Tetapi setelah Malaka diduduki VOC, mulailah berhubungan dengan VOC yang mendirikan kantor dagangnya di Indragiri berdasarkan perjanjian 28 Oktober 1664. Pada 1765, Sultan Hasan Salahuddin Kramat Shah memindahkan ibu kotanya ke Japura tetapi dipindahkan lagi pada 5 Januari 1815 kerengat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri ke-17. Sultan Ibrahim inilah yang ikut serta berperang dengan Raja Haji di Teluk Ketapang pada 1784. Demikianlah, kekuasaan politik kerajaan ini sama sekali hilang berdasarkan Traktat Van Vrede en Vriendschap 27 September 1838, berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang berarti jalannya pemerintahan Kerajaan Indragiri ditentukan pemerintah Hindia Belanda. D. Kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan pada masa itu proses Islamisasi masih terbatas pada perorangan. Karena proses Islamisasi besar-besaran bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi sekitar 1500 Masehi di bawah pemerintahan orang kayu hitam yang juga meluaskan bangsa ke-12 dari bangsa ke-9. Anak Datuk Paduka Berhala. Konon menurut Undang-Undang Jambi, Datuk Paduka Berhala adalah orang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahmad Salim. Ia menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak yang sudah Muslim, turunan Raja-Raja Pagar Ruyung yang kemudian melahirkan orang kayu hitam, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Karena itu kemungkinan besar penyebaran Islam sudah terjadi sejak sekitar tahun 1460, atau pertengahan abad ke-15. Menurut sila-sila keturunan Raja Jambi, dari pernikahan antara Datuk Paduka Berhala dengan Putri Pinang Masak, melahirkan juga 3 saudaranya orang kayu hitam yaitu orang kayu Pingai, orang kayu Pedataran Kedataran, dan orang kayu Gemuk, seorang putri. Yang menjadi pengganti Datuk Paduka Berhala ialah orang kayu hitam yang beristri salah seorang putri dari saudara ibunya, ialah Putri Panjang Rambut. Pengganti orang kayu hiam ialah Panembahan Ilang di AR yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas, sehingga terkenal pula dengan Panembahan Rantau Kapas. Masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala beserta Putri Pinang Masak sekitar tahun 1460, orang kayu Pingai sekitar tahun 1480, orang kayu Pedataran sekitar tahun 1490. Sedangkan masa pemerintahan orang kayu hitam sendiri sekitar tahun 1500, Panembahan Rantau Kapas sekitar antara tahun 1500 hingga 1540, Panembahan Rengas Pandak cucu orang kayu hitam sekitar tahun 1540 Masehi, Panembahan Bawah Sawoh Cicit orang kayu hitam sekitar tahun 1565. Setelah Panembahan Bawah Sawoh meninggal dunia, pemerintahan digantikan oleh Panembahan Kota Baru sekitar tahun 1590, dan kemudian diganti lagi oleh Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Kahar pada 1615. Sejak masa pemerintahan Kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Kahar itulah orang-orang VOC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. Mereka membeli hasil-hasil Kerajaan Jambi terutama lada. Dengan izin Sultan Jambi pada 1616, Kompeni Belanda, VOC, mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Tetapi beberapa tahun kemudian ialah pada 1636 loji tersebut ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya kepada VOC. Sejak itu hubungan Kerajaan Jambi dengan VOC makin renggang.
Ditambah pada 1642 Gubernur Jenderal VOC, Antonio van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalogo, 1665 hingga 1690, terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor di mana Kerajaan Jambi mendapat bantuan VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah bantuan itu VOC berturut-turut menyodorkan perjanjian pada 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Pada hakikatnya, perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada, dan sebaliknya VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium. Beberapa tahun kemudian terjadi penyerangan kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi dan kepala pedagang VOC, Shbran Suar terbunuh pada 1690 dan Sultan Jambi dituduh terlibat. Oleh karena itu, Sultan Sri Ingalogo ditangkap dan diasingkan mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Sultan Penggantinya Allah Pangeran Dipati Cakraningrat yang Bergeler Sultan Kiaigede. Dengan demikian, Sultan Ratu yang lebih berhak disingkirkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muara Tebo, membawa keris pusaka Sigenjei, keris lambang bagi raja-raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terus-menerus terjadi konflik yang memuncak dengan pemberontakan dan perlawanan Sultan Taha Saif al-Din yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah pada pertempuran yang sengit, Sultan Taha gugur pada 1 April 1904 dan ia dimakamkan di Muara Tebo. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak Kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses Islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas Muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan, Pulau Emas. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab Islam pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Palembang sekitar awal abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Demak masa pemerintahan Pate Rodim seperti diberitakan Tome Pires, 1512 hingga 1515, bahkan pada waktu itu penduduk Palembang berjumlah lebih kurang 10.000 orang. Tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis di Malaka. Mereka berdagang dengan Malaka dan Pahang dengan junjung sebanyak 10 atau 12 setiap tahunnya. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus, dan lain-lainnya. Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa Muslim sudah ada sejak 1550, nama tokoh yang tercatat menjadi Sultan pertama Kesultanan Palembang ialah susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Said Al-Iman Pangeran Kusumo Abdurrahman, Kiai Mas Endi sejak 1659 sampai 1706. Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 Sultan sejak 1706 dan Sultan yang terakhir, Pangeran Kromojoyo Raden Abdul Azim Purbolinggo, 1823-1825. Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada 1610, tetapi karena VOC tidak dipedulikan kepentingannya maka selalu terjadi kerenggangan. Pada 1658 wakil dagang VOC, Ockers beserta pasukannya dibunuh dan 2 buah kapalnya yaitu Wachter dan Jacatra dirampas. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Laen. Pada perang ini, keraton Kesultanan Palembang dibakar. Demikian pula kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang kuta juga dibakar. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan kemudian dilakukan pembangunan-pembangunan. Kecuali Masjid Agung yang hingga kini masih dapat disaksikan meskipun sudah ada beberapa perubahan. Masjid Agung mulai dibangun 28 Jumadil awal 1151 Hijriah, atau 26 Mei 1748 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin pertama, 1724 hingga 1758. Pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Ahmad Najmuddin,
1758 hingga 1774, syiar agama Islam makin pesat. Pada waktu itu, berkembanglah hasil-hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh, antara lain, Abdus Samad Al-Palimbani, Kemas Fahrudin, Kemas Muhammad Ibn Ahmad, Muhammad Muhyiddin Ibn Syaikh Shibabuddin, Muhammad Maruf Ibn Abdullah, dan lainnya. Mengenai ulama terkenal Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, 1704 hingga 1789, telah dibicarakan Azyumardi Azra dalam Historiografie Islam Kontemporer secara lengkap tentang riwayatnya, ajaran serta kitab-kitabnya dan guru-guru sufi serta tarekatnya. Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Palembang sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819, atau yang dikenal sebagai Perang Menteng, diambil dari kata Muntinghe. Serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda pimpinan J.C. Walter Boeck yang terjadi pada Oktober 1819 juga dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Tetapi pihak Belanda pada Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armada di bawah pimpinan Panglima Jenderal de Kock. Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda dengan penempatan Residen John Cornelis Reinst yang tidak diterima. Sultan Ahmad Najaruddin Prabu Anom, karena memberontak akhirnya ditangkap kemudian diasingkan ke Banda, dan seterusnya dipindahkan ke Manado. Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Islam di daerah Lampung tidak akan dibicarakan karena daerah ini sudah sejak awal masuk kekuasaan Kesultanan Banten. Karena itu yang akan dibicarakan pada bagian ini ialah kerajaan Islam di Sumatera Barat. Mengenai masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatera Barat masih sukar dipastikan. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Teang yang menyebutkan sekitar abad ke-7, 674 Masehi, ada kelompok orang-orang Arab, Teashi, dan disebutkan oleh W.P. Goeneveld, wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatera. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad 15, sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Bahwa Islam sudah masuk ke daerah Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 mungkin dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat dalam naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lengi Malin Sabiatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di daerah Kerinci, semasa dengan Putri Unduk Pinang Masak, Dayang Baranai. Parpatih nan Sabatang yang kesemuanya berada di daerah Kerinci. Tome Pires, 1512 hingga 1515, juga mencatat keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus. Dari ketiga tempat ini diperoleh barang-barang perdagangan, seperti emas, sutra, damar, lilin, madu kamper, kapur barus, dan lainnya. Setiap tahun ketiga tempat tersebut juga didatangi 2 atau 3 kapal dari Gujarat yang membawa barang dagangannya, antara lain pakaian. Melalui pelabuhan-pelabuhannya sejak abad ke-15 dan ke-16 hubungan antara daerah Sumatera Barat dengan berbagai negeri terjalin dalam hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh. Pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh kerajaan Aceh penggantinya. Pada abad ke-17 Masehi, terdapat ulama terkenal di Sumatera Barat salah seorang murid Abdur Rauf Al-Singkili yang terkenal bernama Syaikh Burhanuddin, 1646 hingga Amang 1692, di Ulakan. Ia mendirikan surau dan tak disangsikan lagi Ulakan merupakan pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Tarekat Syatariah yang diajarkannya tersebar di daerah Minangkabau dan ajaran tasawufnya cenderung kepada syariah dan dapat dikatakan sebagai ajaran Neo-Sufisme. Syaikh Burhanuddin dalam masyarakat setempat dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam yang bersifat pembaruan dan menjangkau lebih jauh lagi mencapai klimaksnya pada awal abad ke-19. Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19 di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian, sama-sama saling menghargai antara kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan syariah Islam sebagaimana tercetus dalam pepatah, adat bersandi syara, syara bersandi adat. Sejak awal abad ke-19 timbul pembaruan Islam di daerah Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan Perang Padri, perang antara golongan adat dan golongan agama. Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagar Ruyung.
Raja tetap dihormati sebagai lambang negara tetapi tidak mempunyai kekuasaan, karena hakikatnya kekuasaan ada di tangan para penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Negari. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau lambat laun terjadi kebiasaan buruk seperti main judi, menyabung ayam, menghisap madat dan minum minuman keras. Para pembesarnya tidak dapat mencegah bahkan di antaranya turut serta. Terkait dengan hal itu, kaum ulamanya yang kelak dinamakan kaum Padri, berkeinginan mengadakan perbaikan mengembalikan kehidupan masyarakat Minangkabau kepada kemurnian Islam. Di antara kaum ulama itu Tuanku Kota Tua dari kampung Kota Tua di Dataran, agak mengajarkan kemurnian Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sementara itu, pada 1833 orang haji kembali dari Makkah yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari 8 kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Ketika Haji Miskin melarang penyabungan ayam di kampungnya, maka kaum adat melawan sehingga Haji Miskin dikejar-kejar dan ketika sampai ke kota Lawas, ia mendapat perlindungan dari Tuanku Mensiangan. Dari sini Haji Miskin lari ke Kamang dan bertemu dengan Tuanku Nan Renceh yang akhirnya melalui pertemuan beberapa tokoh ulama terutama di daerah Luhak Agam dibentuklah kelompok yang disebut Padri, yang tujuan utamanya ialah memperjuangkan tegaknya syara dan membasmi kemaksiatan. Mereka itu terdiri atas Tuanku Nan Renceh, Tuanku Bansa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk AR, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Amblan, dan Tuanku Kubu Senang. Kedelapan ulama Padri itu disebut Harimau Nan Salapan. Perjuangan kaum Padri itu makin kuat, tetapi pihak kaum adat dibantu Belanda untuk keuntungan politik dan ekonominya. Hal ini membuat kaum Padri melawan dua kelompok sekaligus yaitu kaum adat dan kaum penjajah Belanda termasuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Pada awal abad ke-19, Belanda dengan adanya celah pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama dalam Perang Padri, memakai kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya. Tahun 1830 hingga 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Perlawanan Padri diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada 25 Oktober 1837. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda pada akhir 1838 berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur dan pada 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon, serta pada 1841 dipindahkan ke Manado kemudian ia wafat di tempat itu pada 6 November 1864.